Semoga pertemuan di sore hari ini Allah melimpahkan taufik, hidayah, serta rahmat dan barakahnya kepada kita semuanya. Sebagaimana pertemuan kita, pertemuan memakmurkan masjid, pertemuan yang disebut talabul ilmi, pertemuan yang masuk dalam sebutan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari azab atau dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan membahas dari pertemuan sebulan yang lalu. Pertemuan kemarin kita membahas tentang syukur. Sebelum syukur, membahas tentang banyak mengingat Allah dalam keadaan di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun kita, senantiasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam salah satu surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 di ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kalian Allah kepada Allah dzikran katsiran, dengan mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya dalam keadaan apapun kita berada, dimanapun, dalam kondisi apapun kita diperintah. Di antara salah satunya berdasarkan ayat ini, di ayat 41, dzikran katsiran. Mengingat kepada Allah, para ulama memberikan 3 bagian dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama, mengingat di qalbihi, dengan hatinya. Hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada pada diri kita atau di alam sekitar yang ada di antara sekitar kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faidza qadaytumus salata," ketika kalian menyelesaikan salat. Apakah salat asar yang baru kita kerjakan, salat maghrib, atau salat isya, atau salat subuh, atau salat zuhur?
setelah kita menunaikan salat, tentu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullah, maka mengingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan kita sedang duduk, wa ala junubihim, dan sedang dalam keadaan kita berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan agar kita bertafakkur, berenung apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berenung, mentadaburi seperti kita sedang membaca Al-Quran dengan hati kita. Dia tadabbaru ayatihi, itu adalah pekerjaan hati. Tentu yang disempurnakan dengan akal kita. Kemudian berenung tentang diri kita, itu juga pekerjaan hati. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Diperintah kita untuk mensucikan termasuk adalah mengingat, berzikir, baik mengingatnya dengan hati kita bahwa Allah yang maha tinggi. Di ayat yang kedua, alladzi qaddara fahada, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah itu yang menciptakan kita, diberi mata yang sempurna, diberi pendengaran yang sempurna, diberi anggota tubuh seluruhnya yang sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan manusia lalu Allah menyempurnakan. Itu kita pentingnya berenung. Yang kedua, mengingat Allah melalui bilisanihi, dengan lisannya. Ketika kita akan menjelang tidur, baik di waktu malam atau di waktu siang, maka setidak-tidaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Bismikallahumma ahya wa amut, atau dalam riwayat yang lain Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismika, dengan namamu Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Setidak-tidaknya kita menyebut itu sebagai bentuk kepasrahan secara total kepada Allah bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ditambahi dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Syukur ditambahi Ayatul Kursi 1 kali. Untuk praktek membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sebelum membaca kita meniupkan kedua telapak tangan. Kemudian lalu setelah membaca ketiga-tiganya, diusapkan dari kepala dan ke seluruh badan yang terjangkau. Itu diantara praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Namun setidak-tidaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang akan tidur, ucapan itu. Bismika Allahumma, kalau diteruskan Bismika Allahumma tidak pakai a, karena kalau diwasalkan. Tapi kalau diwaqaf Bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terbangun walaupun tidak ada niat untuk bangun pada jam 3, jam setengah 4 sebelum subuh tiba, maka diperintahkan untuk menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada dalam riwayat pakai azim, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dilanjutkan Rabbil firman. Ketika kita melilir dalam istilah orang Jawa, terbangun, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan ucapan itu insya Allah kita maklum, kita tahu. Kemudian dilanjutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfirli, Rabbi wahai Rabb ighfirli, ampunilah segala dosa. Baru ucapkan doa karena kita bangun dari tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita terbangun dari tidur, kemudian kita ingin minum air putih yang sudah dipersiapkan sebelum tidur, maka mengingat Allah sebelum minum ucapkan basmalah, Bismillah. Sebagian ulama membolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, khususnya dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan basmalah dengan disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi bismillah, ucapkan dengan bismillah. Bismillah sudah cukup. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara lisan kita menyebut. Mungkin kita akan membuang air kecil sebelum masuk ke hammam, sebelum masuk ke kamar mandi, kita ucapkan bismillah dan kita lanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi sebelum membaca doa perlindungan dari godaan syaitan laki-laki yang jahat, tentu syaitan itu jahat. Kalau jin, ada jin yang salih dan ada jin yang ghairu salih. Wa kunna qara'itu idada. Sama dengan manusia. Manusia belum tentu jahat, ada yang salih, ada yang ghairu salih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang salihin. Ya, walaupun namanya salihin belum tentu perbuatannya baik. Namanya salihin karena saya salah satu pengajar yang ada di Lapas Wayuni, Lapas Narkoba di Bandar Lampung. Ada yang kenalan dengan saya. Nama saya Ustadz Solihin. Kok bisa ada di sini bernama Solihin?
Bahkan yang ada namanya khairus salih, sebaik-baiknya orang yang salih, ternyata juga ada di lapas. Tidak sesuai dengan namanya. Jadi nama tidak menjadi jaminan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu bagian dari zikir lisan. Ketika keluar dari kamar mandi, apa yang diucapkan? Masih mengingat Allah. Ghufranaka, ghufranaka, kami berharap ampunanmu ya Allah. Hanya itu ucapannya, ghufranaka. Sebelum masuk tadi baca bismillah dulu, karena kita akan melepas pakaian. Karena kalau tidak mengucapkan bismillah, syaitan yang ada di hammam itu, di kamar mandi itu akan melihat aurat kita. Kalau sekedar melihat tidak apa-apa. Kalau dia iseng, dicentil gitu kan. Makanya adanya perlu perlindungan doa. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung aku kepadamu, minal khubusi wal khaba'is. Ini agar tidak diganggu oleh syaitan. Karena syaitan itu, inna syaitan lakum aduwwun mubin, dalam ayat yang lain. Ini zikir yang dimaksud secara lisan. Kemudian kita akan memakai pakaian, ganti pakaian, ucapkanlah bismillah. Karena yang membuat kita bisa memakai pakaian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang tidak bisa memakai pakaian, masih dipakaikan sama orang lain. Kita mungkin sudah tidak asing lagi, di rumah sakit banyak yang tidak bisa memakai pakaian. Maka sebelum memakai pakaian, ucapkanlah bismillah. Setelah sempurna seluruh pakaiannya, ucapkanlah alhamdulillah alladzi kasani hadha as-sawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi kasani hadha as-sawba, yang telah memberikan aku bisa memakai pakaian ini, wa razaqani, dan dengan Engkau memberi rezeki dengan pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa haulin, upadaya, wala quwwah, dan kekuatan dari diriku. Artinya ini ucapan penuh dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita di mata Allah, di hadapan Allah, kita sangat lemah, dhaifah, sangat lemah. Kita bisa selamat, kita bisa bangun tidur, kita bisa keluar dari kamar mandi dengan selamat, bisa memakai pakaian. Itu hakikatnya adalah semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita setelah rapi pakaian, kita bercermin. Ketika bercermin, dalam syariat diucapkan, agar mengucapkan Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dengan sempurna. Punya otak yang sempurna, punya hati, punya ginjal, punya jantung. Allahumma anta, ya Allah, anta engkau hassanta khalqi, engkau telah memperbaiki segala anggota tubuh ini dengan lengkap, dengan sempurna. Fahassin khuluqi, oleh karenanya perbaikilah khuluqi, akhlakku. Karena ada mata kita sempurna melihat, tapi matanya tidak dipergunakan untuk kebaikan, hanya untuk kemaksiatan terus. Ada yang tidak ada faedahnya. Mata ini akan dimintai pertanggungjawaban.
Ini yang dimaksud. Sampai bercermin pun juga ada ungkapan yang dimaksud zikir bil lisan. Allahumma anta fahassanta khulqi fahassin khuluqi. Mungkin kita akan sarapan, makan pagi, dan ingin makan pagi, sarapan. Sebelum sarapan ucapkanlah Bismillah. Tentu pelajaran yang sebelumnya dengan memakai tangan kanan. Kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Fa'inna syaitan, maka sungguhnya syaitan minum dan makan itu bishimalihi, dengan tangan kirinya. Maka kita jangan menyamai dengan perbuatan syaitan. Kemudian setelah makan dianjurkan berdoa. Yang umum ada doa dan boleh dipakai ini. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membolehkan membaca doa alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, walaupun sebagian ulama mengatakan kedudukannya hadisnya dhaif. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, alladzi at'amana, yang telah memberikan makan kami, wa saqana, dan telah memberi minum kami, wa ja'alana muslimin, dan kami menjadi orang yang berserah diri. Namun dalam riwayat yang sahih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, doanya alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Itu doanya yang sahih, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Berarti setiap gerak-gerik kita, keadaan kita, setiap waktu kita diperintahkan menurut ayat ini 41, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, mengingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak, dzikran katsira, dalam keadaan apa? Mungkin makanan ini seperti sekarang antum sedang dihidangkan makanan kue ini, itu perlu berzikir, perlu mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikan rizki, berikan keberkahan kepada orang yang memberikan, yang Engkau berikan rizki kepada mereka. Itu layaknya kita mengingat secara lisan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi kalau diundang makan, ya kita tidak hanya sekedar makan, tapi mendoakan kepada yang memberi, dan doanya nggak perlu keras, Ya Allah, berikan makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku. Wasqi liman saqan, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Ini sebagai orang yang diberi apapun sebenarnya, diberi pakaian, diberi uang, bentuknya gaji, itu pemberian juga, walaupun karena kita bekerja. Ini yang dimaksud mengingat Allah bil lisan. Islam ini sangat sempurna.
Seakan-akan tidak ada kesempatan untuk kita melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di dalam surah Ad-Dariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar mereka jin dan manusia itu menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Salah satu di antara ibadah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita setelah sarapan, kita beraktivitas, mau ngantor, mau silaturahim, mau berkunjung, atau mau sedang bepergian. Kemana tujuannya? Keluar dari rumah sangat dianjurkan zikir bilisan dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ini setiap keluar dari tempat kos kita, dari kediaman kita, dari mes kita, dari rumah dinas kita, di mana kita tinggal. Setiap kita akan bepergian keluar dari tempat tinggal kita, baik itu milik kita sendiri atau kos atau fasilitas dari di mana kita bekerja, maka ucapkanlah Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkal itu berserah diri, aku berserah diri Allah, kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu kita berpamitan kepada keluarga yang kita tinggalkan, siapapun yang ada. Setelah membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, apa yang harus diucapkan? Summa yusallimu ala ahlihi. Kemudian ucapkanlah salam kepada penghuni yang ada di rumah, yang ada di tempat tinggal. Karena salam itu bukan hanya di waktu sholat, setelah menyelesaikan dari seluruh rangkaian ibadah, rukun dan wajib serta sunnahnya, untuk mengakhiri sholat Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kiri. Bukan itu saja saudara. Bukan dalam pertemuan seperti ini, tetapi ketika kita ingin bepergian, ingin silaturahim, ingin bekerja, dan kita meninggalkan keluarga di rumah, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita ucapkan Assalamualaikum. Kalau kita berat melanjutkan warahmatullah, apalagi wabarakatuh. Kadang kita tidak terbiasa itu. Keluar dari rumah, "Ma, aku berangkat." "Bu, aku berangkat." Belas. Yang paling tidak, kita sudah ngaji beberapa tahun, dalam sebulan 2 kali kita amalkan. Kemudian kita ingin menaiki kendaraan, ucapkanlah Bismillah sebelum naik kendaraannya. Setelah duduk di kendaraannya, ucapkanlah Alhamdulillah. Tentu kita beraktivitas, apa pakai roda 2 atau roda 4. Bismillah sebelum kaki kita naik. Kemudian setelah kita duduk, ucapkan Alhamdulillah. Kalau hafal, lanjutkan doa naik kendaraan. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wah, harus pakai hafalkan itu. Kita browsing doa naik kendaraan.
Lalu ucapkan Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sudah. Setelah jalan, di perjalanan melihat sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita biasanya di zaman sekarang, wow, lihat, gila, sesuatu yang menyenangkan malahan, wow. Tidak ada kadang ucapan Masya Allah, kan? Ya, zaman now. Ya paling tidak kita hijrah ini kan 1444 Hijriah dan masih dalam Al-Muharram ini, bulan Al-Muharram, bulan yang pertama kita hijrah. Karena dalam surah Ad-Duha itu walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu tempat kediaman yang lebih baik daripada dunia. Kita di dunia paling bertahan 70 tahun, 80 tahun itu portfolio kita bertahan. Kita kalau melihat sesuatu kendaraan, apalagi banyak teman CS di dalam kendaraan, lihat, gila, wow. Kira-kira, yang paling tidak, Masya Allah, apa yang Allah katakan? Nah, lalu ucapkan Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat. Setidak-tidaknya Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, namanya sedang safar, kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti ketemu dengan orang yang sedang depresi, melepas pakaian, wah, edan gitu. Apalagi pas sedang melihat melepas pakaian bawahnya, bilang edan sambil begini, tangannya itu dibuka lagi dengan sejenak. Ada 2 kemungkinan sadar dan kemungkinan tidak sadar sambil melihat. Iya. Merasa letih tapi juga kagum karena begini melihatnya. Apa yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang membencikan? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya kita di setiap keadaan di mana kita berada, berdasarkan ayat dalam surah Al-Ahzab ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Di ayat yang lain di dalam surah Al-Ankabut di ayat 45, wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Mengingat Allah itu lebih baik, lebih agung daripada segala-segalanya. Terutama bilisan itu tilawatul Quran. Mengingat Allah yang sangat agung itu membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya kita setiap hari ada murajaah, ada tilawah, walaupun hanya 3 ayat. Walaupun hanya 3 ayat. Masya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang keluar dalam perjalanan tentu dengan melanjutkan pekerjaan kita atau bisnis kita. Ternyata sampai ke tempat di mana kita bekerja tidak sebagaimana yang diharapkan oleh diri kita. Artinya usahanya tidak seperti yang diinginkan. Dalam kalkulasi, dalam hitungannya,
Seharusnya ternyata paling tidak ada laba, ada keuntungan, ternyata labanya tidak seperti yang diinginkan dirinya. Ini bukan celaan yang harus diucapkan, tapi ucapkanlah. Ketika kita merencanakan sesuatu, menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita, apa yang harus kita ucapkan? Bukan istilah bahasa Jawa nelongso, menghina, mencela, mencaci, tapi qaddarullah wa ma syaa fa'al. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkan itu. Qaddarullah, Allah telah mentakdirkan. Keinginan saya tidak sesuai dengan keinginan ini dalam hati. Ini Allah yang menentukan. Qaddarullah wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki fa'ala terjadi. Kita ini hanya wasilahnya sebagai perantara bekerja yang menentukan hasil. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang kita mengucapkan, kalau partner bisnis kita nipu kita, malah kita mencela, memaki, menghina, tidak merasa diuntungkanlah, tidak syukurlah. Maka yang harus diucapkan pertama, ketika partner bisnis kita, sahabat kita menyelisihi perjanjiannya, maka ucapkanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Qaddarullah, qaddarullah, qaddarullahi wa ma syaa fa'al. Sudah, kalau berdoa. Kalau ditipu, karena itu bagian dari musibah, lanjutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kematian saja. Musibah. Alladzina idza asabathum musibah, musibah yang kecil, musibah itu sesuatu yang menimpa kepada diri kita yang hati kita tidak senang. Mati lampu itu bagian dari musibah. Sound system mati bagian dari musibah. Iya. Megang buku jatuh bagian dari musibah. Maka ditipu, dizalimi, dianiaya bagian dari musibah. Setelah mengucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'ala, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah di perjalanan mau pulang hujan, apa yang harus diucapkan? Waduh, gila hujan jemuranku. Wah, pakai waduh gila jemuranku, nggak ketulung, sudah capek-capek. Setiap kedatangan hujan diperintahkan untuk mengingat Allah. Apa yang harus diucapkan? Hujan pertama yang harus diucapkan, Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Sekarang mau browsing, ambil HP kita, doa turunnya hujan. Keluar muncul, kalau ilmu pengetahuan sekarang, cuma kadang prakteknya yang susah. Ya kita proses. Hujan, ada angin kencang lagi. Angin gila, itu diteruskan, tidak begitu. Angin kencang itu yang membuat Allah. Allahumma inni as'aluka khairahu. Ya Allah, aku minta kepadamu baiknya angin yang kencang ini, wa ma ursilat, dan apa yang telah diutus angin. Wa a'udzu bika min syarriha wa ma ursilat, dan aku berlindung dari jeleknya angin itu. Masya Allah. Ada petir lagi, ditambahi petir. Apa bahasa Jawanya petir? Gledek gitu.
Apa yang perlu diucapkan? Cepat kalau di dalam rumah diambil, matinya di TV-nya dimatikan, nanti sumber geledek. Mestinya dalam Islam dianjurkan untuk membaca Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana, Maha Suci, alladzi yusabbihu ar-ra'du, yang mana petir telah mensucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu min khifatihi, dan para malaikat juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai di rumah ada kongkok ayam. Weh, ayam ada ini apa? Maka ketika kalian mendengar kongkok ayam, fas'alullaha min fadlillah, mintalah kamu keutamaan kepada Allah. Gunakan. Karena apa? Di sekitar itu ada para malaikat. Minta apa? Ya minta yang diinginkan. Yang hujanan langsung. Ya Allah, berikan saya jodoh pendamping. Masa mau hujan terus ya Allah? Jangan terus kan, mumpung ada kongkong ayam ya Allah. Jangan begitu. Inilah mengingat secara lisan. Ya, tapi kalau pas sedang naik motor dengar kongkong ayam, jangan dilepas setangnya. Berdoa ngumpul. Doa itu tidak harus mengangkat tangan. Pas sedang naik motor, ya tetap, ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya jodoh yang barokah. Ini perintah. Ketika mendengar kongkong ayam, fas'alullaha min fadlihi. Fas'alullaha min fadlihi. Mintalah apa saja kepada Allah dari keutamaan. Masih banyak yang hujan ini. Ketika mendengar gonggongan himar atau al-kalbu anjing, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena di saat itu ia melihat syaitan. Baru masuk ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, ucapkanlah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Kalau tidak hafal itu, cukup sebelum masuk rumah bismillah, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada penghuninya, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ketika tidak ada penghuninya, ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kadang kita keluar di sekeluarga, sehingga kita balik masuk ke rumah tidak ada penghuni di dalam. Apakah kita tidak mengucapkan? Ucapkan dengan sebelum mengucapkan salam, bismillah dulu. Tidak harus bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Tidak harus itu. Kalau tidak hafal, cukup bismillah sebelum masuk rumah, agar jin, setan yang dari luar, yang dari berlian tidak ikut masuk ke dalam rumah. Ucapkanlah bismillah. Kalau tidak ada penghuninya, assalamu alayna, assalamu alayna, seperti dalam tasyahud, wa ala ibadillahis shalihin. Tapi kalau ada penghuninya, assalamualaikum. Ya, kalau sama keluarga kita sebaiknya disempurnakan. Karena tidak hanya didoakan kesejahteraan, kebahagiaan, tapi didoakan agar mendapat rahmat dan barakah. Karena dalam hidup hakikatnya yang terakhir, hidup ini tidak cukup mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Kita ini berhasil bahagia, tapi tidak cukup itu. Kita butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan kita butuh pula keberkahan dari Allah. Makanya kita dalam salam assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sesekali boleh setelah salam itu sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, zikir bil jawari, dengan anggota badan. Telinga ada zikirnya, mendengarkan hal yang baik, mata melihat yang baik, lisan mengucapkan yang baik, hati berenung yang baik, kaki yang bergerak yang baik, tangan jangan mencuri, termasuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pas sedang piket tidur, itu berarti anggota badannya tidak mengingat Allah. Disuruh harasa malah tidur. Iya, saya pernah punya murid sebelum tinggal di Lampung Tengah ini. Ketika di pesantren Miftahul Rasyidin, saya ingin ke tempat telepon. Di masa dulu belum ada HP. Saya ngajak santri. Saya bilang sama santri, kamu ikut bapak untuk jaga motor. Jadi jangan kemana-mana, hanya jaga motor setelah bapak menyelesaikan keperluannya, sedang melaksanakan keperluan. Sampai di suatu tempat, saya masuk ke ruangan untuk telepon. Si santri saya ini tidak mengingat itu, meninggalkan kendaraan itu juga, masuk ke ruangan sambil nonton TV. Namanya santri jarang nonton TV. Setelah keluar kurang lebih 7 menit sampai 8 menit, loh, motornya mana? Kenapa kamu tidak jaga? Dicuri orang. Jadi ketika diberi amanah untuk menjaga anggota tubuh kita itu, jangan kemana-mana, ya jaga. Tangan digunakan untuk kebaikan, tidak untuk mencuri. Kaki digunakan untuk kebaikan, tidak untuk menendang, untuk jalan yang jalannya menuju kemaksiatan. Inilah 3 hal. Ingat dengan hati, tentu dengan pikiran. Maka kalau Al-Quran sambil mentadaburi, merenung, kalau kita direnungi, ini ciptaan Allah. Ketika tamasya, rihlah ke suatu gunung, ke laut, sambil merenungi biar dapat pahala. Begitu indah ciptaan Allah, begitu agung, begitu mulia Allah menciptakan gunung, laut. Kemudian sambil ucapkan sesuatu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi hati, lisan, dan anggota badan. Termasuk di sore hari ini, badan kita, telinga kita, mata kita, seluruhnya kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dalam fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah meneruskan tema sebulan yang lalu tentang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada tema lagi, keutamaan-keutamaan. Saya kasih bocoran di antaranya keutamaan di ayat 30, 35 yang terakhir. Mengingat Allah di sini dijelaskan wadzakirina, 35 surah Al-Ahzab, wadzakirina Allah katsira. Laki-laki yang mengingat Allah dengan banyak, seperti yang tadi diterangkan. Wadzakirat, dan perempuan yang mengingat Allah. Apa janji Allah? A'addallahu lahum. Allah menyediakan kepada mereka. Apa yang disediakan oleh Allah? Maghfirah, pengampunan. Pengampunan. Ngaji ini ampunan. Wa inna li talibil ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh hatta al-hitanu fil ma. Orang yang sedang menuntut ilmu
Para malaikat yang ada di langit dan bumi memintakan ampunan. Para malaikat memintakan ampunan. Malaikat tidak pernah berbuat kesalahan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita mungkin minta didoakan sama teman mungkin kita tidak tahu banyak dosanya. Tapi kalau malaikat, ini sedang menuntut ilmu. Berarti kalau kita sebulan 2 kali, berarti malaikat. Wa inna li talibil ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta haitanu fil ma. Sampai ikan yang ada di air ikut memintakan ampunan bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya Pak Samsul kalau punya kolam jangan sering dipanin kolamnya. Nanti kalau sering dipanin ikannya nggak ikut mendoakan. Tidak apa-apa sering dipanin, tapi dikasih bibit lagi biar tahu ikan. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya, Selamat tidak berubah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Allahumma tawli umur. Yang pertama kan, tadi Ustaz ada berucap kata assalamualaikum ya, panjang. Nah, kemudian juga sering dilakukan di guru TK itu hukumnya panjang dan sebetulnya itu panjang apa pendek karena kadang seharusnya kan kalau di katanya itu hukumnya pendek saja. Nah itu hukumnya apa dan artinya bagaimana Ustaz? Artinya kalau kita salah kan mungkin ada arti yang lain kalau tidak panjang atau pendek. Dan yang kedua kita kadang sering berdoa dan ya sering berdoa tapi ketika kita juga berdoa ternyata masih kita sering mimpi buruk ya, mungkin dikejar setan atau lubang landas dari sini. Nah, kemudian juga kadang kita sering menghibur juga kadang-kadang. Nah, upaya kita bagaimana sampai sedang berdoa tapi kadang kita masih mengigau, ada tidur. Pertama pernah terjadi kalau saya tidur di ambulan kan. Di ambulan itu kayak dicekek-cekek setan kan. Tidur di ambulan kan. Kamu tiga doa dalam itu. Nah, dia kaget kan. Nah itu bagaimana kita menghadapi ternyata kita pernah ngalami kan. Tidur dan berdoa sudah baca kayak kursi dan doa dan sebagainya ternyata juga masih kayak seolah kita tadi masih mimpi buruk atau mungkin karena apa yang kita capek dan sebagainya atau gimana kan? Mandi wajib Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan salam seperti contoh Assalamualaikum. Ya, memang harus diucapkan dengan benar. Kalau pakai itu kan tidak. Saya pun juga tidak seperti itu. Tidak jadi jamak. Ya, itu adalah sedang kita mengucapkan. Kalau diucapkan salam itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, ya memang itu pendek. Dan kalau itu tidak diteruskan, wakafnya, ya kaf itu menunjukkan, ya mematikan kepada huruf sesudahnya adalah min yang dimatikan. Assalamualaikum. Ya, tidak harus pendek. Assalamualaikum, tidak harus demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkataan yang standar. Kalau kalau diteruskan jangan menjadi namanya mat silah qasilah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nya tidak panjang. Ya. Namanya mat silah qasilah itu apabila ada hak ganti, kata ganti, hak dhamir namanya.
yang setelahnya bertemu kepada huruf selain hamzah, itu tetap ucapan salam itu hanya dipendekkan. Karena yang ditanyakan assalamualaikum, ya itu diwakafkan dan dipendekkan dan tidak diucapkan assalamualaikum, tidak demikian. Ya, ada salah satu bacaan namanya dalam Al-Quran qiraatus sam'ah, jenis bacaan yang kita mungkin belum kenal, bacaan yang 21 alaihimu menjadi jamak. Itu boleh juga dibaca begitu. Alaikum. Namun kalau membaca jenis yang seperti kita baca dalam Al-Quran, ya hanya itu terus. Maka pertanyaan yang pertama, kum itu diwakafkan kalau tidak diteruskan, maka dibacanya pendek, tidak dibaca jamak dengan bacaan yang panjang. Assalamualaikum. Ya. Dan tidak perlu harus dikagetkan assalamualaikum langsung berhenti, itu tidak demikian. Ya. Yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya kan sering kalau kita salam kan assalamualaikum gitu kan. Artinya panjang dengan pendek itu beda artinya apa? Tidak beda. Assalamualaikum sama. Kum itu kamu sekalian. Ya, berkaitan dengan arti. Ya, dari kata dhamir ketemu. Ya, seperti tadi bacaan ada alaihimu, alaihim, itu artinya sama. Atas mereka juga. Yang dibaca alaihimu sebenarnya alaihim, jenis bacaan yang lain. Him itu untuk kata mereka, himu juga kata mereka. Tidak berubah arti. Ya, kalau untuk bacaan seperti kata ganti begitu tidak berubah arti. Seperti hum itu artinya sama. Kecuali berkaitan dengan mat. Mat itu harus dibaca panjang, tapi tidak dibaca panjang. Seperti qala berkata, tapi bacaannya qala. Qofnya tidak dipanjangkan, tidak dimatkan. Gitu. Itu bisa merubah arti. Atau lamnya dipanjangkan. Seharusnya lamnya qala pendek dibaca qala, itu bisa merubah arti. Kalau qala satu orang berkata, kalau qala dua orang berkata. Itu masalah apa? Tapi masalah assalamualaikum, ya itu hanya intonasi bahasa dan tidak merubah kepada arti. Yang penting kaf itu tidak dirubah pakai qaf. Assalamualaikum. Kalau kaf dirubah qaf itu jelas itu berubah. Ya, kaf itu. Seperti kul pakai kaf, lamnya mati, makanlah. Kalau tidak pakai kaf, pakai qaf, ucapkanlah, katakan. Tapi kalau bukan qaf, kaf, kul, katakanlah. Itu merubah. Jadi kalau assalamualaikum, seperti adzan itu kaf dijadikan qaf. Allahu akbar. Itu pakai kol-kolan lagi. Padahal itu di situ kaf, bukan qaf. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana sebelum tidur sudah membaca doa, kok masih di sela-sela nyenyaknya tidur, mimpi yang tidak baik, mimpi dikejar setan, lagi perlombaan makan kerupuk misalnya 17 Agustus. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, membacanya itu tidak penuh dengan kekhusyuan. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sambil telan-telan begitu kayak orang mabuk itu kan.
Kata setan, baca lu, gua juga bisa baca, tak ganggu lu, kata setan. Ya kata jin itu. Ketika ayat Al-Quran itu dibaca dengan sempurna, dengan benar, maka setan itu tidak akan mengganggu. Jadi kemungkinan pertama membacanya tidak dengan penuh kehusuan. Pengalaman saya ketika di pesantren, maksudnya saya salah satu guru di situ, ada santri itu yang memang depresi. Nah, saya pas tidak ada kebetulan. Jadi guru yang lain yang membaca, tidak, katanya kesurupan, tidak kunjung sembuh. Padahal doa yang dibaca sama. Bismillah Muhammadur Rasulullah Ikhsa Abdullah. Itu bagi orang kesurupan doanya, spontanitas. Saya tanya setelah saya datang dari bepergian, Ustaz, ini sudah kesurupan lah. Ustaz yang lain ada, pada ndak mandi Ustaz. Saya tanya, sambil ngelamun ndak bacanya? Pada senyum. Ya, jadi bacaan Al-Quran itu syifa'un, merupakan obat, ya terutama obat hati, dan membacanya tentu dengan warattilil Qur'ana tartila, dengan benar dan dengan penuh kekhusyuan. Yang kedua, mungkin bacaannya benar, tapi disertai dengan lamunan-lamunan, apalagi tidur di mobil ambulan. Allah la ilaha, kalau setan datang, bacanya benar ya, tapi disertai dengan lamunan-lamunan. Maka di dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ini tergantung dari dugaan hambaku. Maka jangan tidur di mobil ambulan, jangan menduga yang jelek-jelek. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacaannya benar, tapi hati dan pikiran, waduh, nanti kalau ada hantu datang itu, setan, bisa terjadi seperti itu. Maka hindari hal yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, bila ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang disampaikan jawabannya memuaskan. Ya, memang contoh kita berjalan ke suatu tempat, atau kita biasa saja, tahu-tahu merinding bulu roma, jalan sendirian, udah biasa saja. Setan itu tidak tahu, kehendak hati kita tidak tahu. Jangan bilang, aduh takut. Itu baru dengar kalau udah ngomong takut gitu. Itu sudah diempat saja, ditahan saja. Apa yang dibaca, istighfar, apalah haula wala quwwata illa billah, atau la ilaha illallah. Ketika kamu kaget, ucapkanlah tahlil, la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah sambil ngelamun, setannya tambah datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ditutup. Ya sudah jam. Ya, ada dari ibu-ibu atau mbak-mbak yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Mari kita tutup pertemuan di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan mengantarkan ilmu itu ke ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah kepada kita dan kepada keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat pekerjaan kita semuanya, pemiliknya, karyawannya, yang juga ikut, siapa saja yang andil di dalamnya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya. Dan semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Dan semoga Allah mentakdirkan kepada kita dalam keadaan husnul khatimah.
Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang disampaikan. Ya, saya mudah-mudahan 1, 2, 3 syukur-syukur semua bisa diamalkan. Saya hanya menyampaikan, adapun hak untuk mengamalkan yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Begitu sangat besar faedahnya. Nanti kita di pertemuan 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan keutamaan tentang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung, adalah diantaranya pengampu. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.